Yang pertama kesadaran orang tua bahwa apapun yang terjadi, orang tua lah yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Tuh yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Udah lama kita absen dari dunia digital ini. Oke. Dan kita hari ini kedatangan tamu dari dua kutub Pulau Jawa. Satu dari Jawa Barat, dari Bogor, Teh Mumul Mihdatul Millah. Muhdiatul Millah. Ini teman lama sekali. Dan yang kedua adalah Mbak Ratna ya, dari Surabaya, dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Gimana kabarnya Teh Mumul? Alhamdulillah. Kita nggak ketemu itu udah berapa lama ya? Ada 25 sampai 30 tahun. Iya. Jadi Teh Mumul ini adalah dulu teman waktu masih beraktivitas di HMI ya. Di HMI, beliau di HMI Jakarta, saya di UIN, beliau di IISIP. Iya. Dari IISIP. Terus kemudian ya lama berinteraksi di HMI, dan setelah lulus kuliah masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, baru kemudian ketemu sekarang. Nah, dalam perjalanan itu setelah kita nggak ketemu lama setelah di HMI itu, Teh Mumul kan ternyata sudah menancapkan pondasi legacy warisan untuk jariah untuk generasi penerus, yaitu dengan mendirikan sekolah ya Teh Mumul ya. Namanya Al-Ittihad, Madrasah Ibtidaiyah. Kita dimulai dari Raudatul Atfal. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah, sekarang SMP. Dan sekarang SMP atau Sanawiyah? SMP. Oh SMP. Tapi induknya ke Kemendikbud. Induknya ke Kemendikbud. Oke. Nah ini sedikit background ke Teh Mumul dulu ya. Kuliah di IISIP, beraktivitas di HMI, dan idealisme mahasiswa selama mahasiswa itu kemudian diterjemahkan ke sekolah itu gimana itu? Jembatan kemudian sampai ke sana itu gimana ceritanya Teh Mumul? Sebenarnya berangkat dari kepentingan pribadi awalnya ya. Gitu ya. Karena seperti yang lain, saya menjalani proses kehidupan itu kan menikah dan punya anak. Nah kemudian banyak pemikiran yang terlintas bahwa pada dasarnya pendidikan anak itu yang bertanggung jawab adalah orang tua. Bahwa ibu itu adalah madrasah paling utama atau paling pertama, itu juga adalah orang tua ya. Jadi sebagus apapun sekolah, itu sebenarnya yang paling paham anak kita adalah orang tuanya. Nah kaitannya dengan itu, maka ketika saya memiliki anak, itu anak yang pertama itu ketika menempuh pendidikan kanak-kanaknya itu 2 kali ya kalau tidak salah, itu pindah dan nggak betah. Oh gitu. Nah dari situ kemudian saya berpikir saya nggak bisa menyerahkan pendidikan anak saya kepada orang lain. Itu sudah saya coba ambil alih, karena itu tanggung jawab saya nanti ketika diminta pertanggungjawaban di akhirat, karena saya harus menjawab itu. Nggak mungkin itu salah sekolahnya gitu kan, nggak mungkin menuding mengkambing hitam. Akhirnya saya harus ambil alih. Meskipun kemudian saya tidak punya basic pendidikan ya, karena kan saya di Institut Ilmu Sosial Politik ya, komunikasi. Tapi bismillah, niatnya bahwa ini adalah sebuah amanah. Nah paling kenapa kemudian jadi bikin sekolah, pada akhirnya saya berpikir pendidikan anak saya kemudian saya coba legalkan untuk dibuka juga untuk anak-anak yang lain. Untuk yang lain juga. Sekaligus sebagai wahana saya merumuskan pendidikan yang seperti apa, kemudian juga saya bisa mengontrol langsung, mengevaluasi hasil dari pendidikan yang ditetapkan baik kepada anak saya maupun kepada anak-anak yang lain. Nah dari situ
sederhananya sih awalnya berpikir kan nggak mungkin saya ngajarin anak saya sendiri karena selain butuh pendidikan, anak-anak juga kan butuh sosialisasi dengan teman-temannya. Bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah makanya kemudian saya kumpulkan teman-temannya untuk sosialisasi, mewadahi anak saya sih sebenarnya mensosialisasi. Tujuan utamanya dikumpulkan. Ya udah, yuk kita sama-sama mencoba memberikan pendidikan, meskipun pada saat itu saya sama sekali blank ya untuk pendidikan PAUD atau pendidikan TK itu karena memang basic saya tidak. Saya paham itu, maka kemudian saya tidak tidak mengajar langsung ya, tidak mengajar langsung. Jadi saya cukup mengambil guru yang berkompeten di bidang PAUD ya, di bidang TK, sambil terus kemudian saya terus-menerus belajar seperti apa sih konsep pendidikan yang memang harusnya diberikan kepada anak-anak usia dini ya. Ya berawal dari latar belakang HMI yang kita selalu semangat menghantarkan insan ulil albab gitu kan. Nah maka kemudian saya berpikir wah pendidikan ini berarti nggak akan jauh, atau sumbernya itu pasti dari Al-Quran gitu kan. Ya ada beberapa kemudian buka-buka referensi seperti apa sih pendidikan atau kurikulum dasar sebenarnya yang harus diberikan kepada anak berkaitan dengan pendidikan tadi. Itu maka ketemulah surat Luqman gitu kan, seperti apa poin-poin yang harus diberikan pendidikan kepada anak. Nah maka dengan kemampuan terbatas saya, maka saya coba racik itu dengan kurikulum yang memang kalau pendidikan TK itu banyak lebih kepada wewenang pengelola ya, bagaimana menerapkan kurikulum pendidikan ke anak. Dari situlah kemudian RA saya itu terus berjalan sampai anak saya selesai, dan tapi itu kan terus berjalan ya. Sampai kemudian wali murid itu banyak meminta untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena pada waktu itu kebutuhan mereka melihat kebutuhan sebenarnya lebih kepada pendidikan agama ya, ngaji dan lain sebagainya, mereka lebih itu. Maka kemudian bismillah saya coba buka masih di jalur Departemen Agama, jadi Madrasah Ibtidaiyah dari Rawdatul Atfal terus kemudian ke Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelum kita ngobrolin yang untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah Teh Mumul, mungkin Mbak Retna bisa juga berbagi ini Mbak Retna. Memang untuk PAUD itu pendidikan untuk anak usia dini itu kurikulumnya sudah ada kurikulumnya juga ya? Ada. Ada ya. Saat ini kita ada kurikulum itu ngajunya ke Permendikbud. Ke Permendikbud. Ya, jadi standar pendidikan nasional anak usia dini itu diatur di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Dan belum ada revisi, jadi kita masih pakai itu. Isinya apa itu? Yang ditekankan itu literasi di bidang apa? Kemampuan di bidang apa untuk tingkat PAUD itu, Mbak? Ada 6 aspek. Nah, itu kan masih standar pendidikan PAUD-nya. Kemudian dari Permendikbud 137 itu diturunkan lagi ada Permendikbud 146 sama tahun 2014 itu khusus tentang kurikulum PAUD tahun 2013. Jadi itu semacam revisi dari kurikulum KTSP ya, dulu KTSP ya gitu. Dan kita sama ya, PAUD sama PMI itu hampir mirip ya, karena kita satu jenjang ya. MI kelas dasar. Bawah, iya jenjang pendidikan dasar. Jadi kelas MI bawah, kelas 1 sampai 3 itu masih harusnya pendidikannya masih berbau PAUD gitu. Jadi anak kelas SDMI kelas 1 sampai 3 itu masih bermain tematik juga. Kita juga di PAUD tematik gitu. Nah, kalau di pendidikan anak usia dini itu ada 6 aspek dasar yang harus dikembangkan. Apa aja itu? Jadi nilai agama dan moral. Terus kemudian ada kognitif, ada bahasa, ada fisik motorik. Iya, ada seni. Yang kelima. Terus yang keenam itu ada sosial emosional. Sosial emosional. Ya. Yang kayak Calis Tunggu itu sudah diajarkan untuk kognitif atau belum?
untuk tingkat PAUD itu? Sejak menterinya Mas Anies ya. Dulu sebelumnya memang sempat di PAUD itu udah mulai diajarkan membaca ya calistung gitu ya, karena kepentingan dari apa? Biasanya masuk SD, masuk MI gitu kan ada syarat bener. itu gitu. Ketika masuk SD syaratnya harus bisa baca tulis hitung gitu, makanya di TK diajarkan calistung gitu. Tapi sejak menterinya Mas Anies Baswedan kemarin kan sudah nggak boleh itu, justru sekolah PAUD yang menyelenggarakan calistung nanti akan kena sanksi itu, teguran terus bahkan sanksi gitu. Justru begitu ya. Ya. Dan itu sampai sekarang masih berlaku? Masih, karena belum ada pencabutan dari peraturan menteri itu gitu. Jadi dilema juga kita yang di PAUD, satu sisi sudah menjadi kayak tradisi bahwa sekolah terutama MI SD favorit itu dia ingin inputnya harus bisa baca tulis gitu. Padahal dari secara kebijakan baik hukum ya, yuridis, terus mungkin dari psikologis kalau kita kaji itu ada, kalau teorinya Piaget ya, kognitif itu memang yang Piaget itu kan anak-anak baru boleh diajarin calistung itu memang usia 7 tahun. Anak SD itu baru dikenalkan membaca. Sepertinya Mas Anies waktu mengeluarkan peraturan itu pakai paradigmanya Piaget kali ya. Kalau Mbak Ratna sendiri sebagai ya pakar pendidikan di anak usia dini ini lebih cenderung gimana? Kan ada dua dilema nih. Satu, tuntutan ada di SD SMI favorit itu harus ada calistung, sementara tadi teori psikologinya mengatakan itu nggak ideal untuk diajarkan di tingkat PAUD. Betul. Gimana mengkompromikan itu di lapangan? Kalau kami gini, sebenarnya masih banyak teori-teori di pendidikan anak usia dini ya, yang kalau kita pakai teorinya Glenn Doman, justru mengajarkan membaca anak itu dalam kandungan, sejak dalam kandungan, ketika kalau kita umat Islam ya, ketika ruhnya sudah ditiupkan itu kan 40 hari itu sudah mulai boleh Glenn Doman itu anak diajarkan membaca ya. Caranya kan macam-macam gitu ya. Dibacakan dibacakan ibunya, makanya kan kayak gitu itu. Kalau kita pakai teori Glenn Doman sebenarnya nggak ada masalah gitu, asalkan metodenya tidak membuat anak itu stres gitu ya. Jadi model drill gitu nggak boleh. Cuman kalau membaca dibacakan terus fun gitu ya, terus cantolan misalkan gitu ya, dengan cantolan misalkan ayam, apel gitu, pokoknya anak nggak merasa tertekan, nggak masalah juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung metode yang diberikan gitu. Gitu. Enggak kayak yang anaknya Teh Mumul yang apa itu namanya? Ini apa ini, nggak ada artinya, nggak mau saya. Itu yang nggak boleh itu, stres itu. Ya, sebenarnya sih penekanannya sih sebenarnya mengacu pada landasan bahwa menciptakan sekolah ramah anak. Jadi bagaimana caranya sekolah itu menjadi rumah kedua buat anak. Nah itu yang harus karena memang tujuan utama pendidikan itu adalah menggali potensi anak sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting ya. Menggali potensi anak sebanyak-banyaknya. Dan memang mungkin saya sih lihat mungkin ini beberapa beberapa upaya ya untuk para pakar pendidikan untuk mencoba dengan adanya tema itu kan mencoba membuat anak lebih enjoy lah, karena memang di beberapa tema pembelajaran itu kan ada olahraganya di situ gitu kan. Kemudian olahraganya juga ada misalnya menirukan kupu-kupu terbang dan lain sebagainya, muatan-muatan seperti itu. Kalau zaman saya jangan tanya zaman sayanya kapan. Zaman saya pelajaran olahraga itu ngapalin ukuran lapangan bola, lapangan, tapi nggak olahraga. Nggak bisa ya. Jadi sebenarnya sih kan dulu itu sempat ya perdebatan ketika ada kurikulum 13 ya. Sebenarnya sih semua perubahan itu sih sebenarnya bagaimana kita mensiasati itu ya, artinya kemudian sebuah kebijakan itu kita tidak baca secara literal ya. Jadi ada beberapa poin yang memang mana nih yang bisa kita lakukan, kita sesuaikan dengan kondisi konteksnya ya. Karena memang kan kalau kebijakan kan sifatnya redaksionalnya kan baku lah ya. Itu umum untuk semuanya gitu ya, enggak selalu sesuai paling tinggal kita coba pinter-pinter kita mensiasati
ada di balik kebijakan itu apa sih yang bisa kita lakukan, paling itu. Jadi kita tidak habis energi kita untuk ini kok kebijakannya begini, kok ini itu tidak habis begitu. Tapi kita coba berpikir apa nih yang bisa kita lakukan dengan kebijakan ini. Iya, nggak komplain protes yang malah menghabiskan energi sendiri dan kita nggak ngapa-ngapain. Jadi mencari hal apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan kebijakan itu tadi ya. Kalau di Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian didirikan oleh sebagai kelanjutan dari Raudhatul Atfal tadi itu, ada semacam entah filosofi, idealisme selain tadi katakan ini kan sekolah harus menjadi rumah keduanya anak. Apa yang kemudian juga membuat tekad Teh Mumul itu ingin mendirikan dan madrasah itu Ibtidaiyah tadi itu apa? Filosofi atau apanya? Poin landasannya adalah seperti yang kalau tidak salah baca itu ya, seperti apa yang sudah digariskan dalam surat Luqman misalnya ya, bahwa poin-poin yang harus diberikan kepada anak itu kan pendidikan yang pertama tauhid ya. Nah itu penanaman tauhid ini kan tidak sekedar kognitif ya, bahwa misalnya Allah itu ada, sifat Allah dan lain sebagainya, tapi lebih kepada endingnya adalah bagaimana anak-anak itu ketika melakukan sesuatu dia merasa bahwa Allah itu hadir dalam setiap langkah mereka. Nah itu butuh penerjemahan yang lumayan ya, karena memang itu butuh bahasa ke anak ya. Apakah itu nanti dengan beberapa program mabit misalnya, jadi ada di beberapa program mabit, apakah kemudian program-program mendongeng dan lain sebagainya, atau kemudian pengenalan siroh dan lain sebagainya, itu kan bisa. Poinnya adalah pembinaan karakter itu yang kemudian menjadi faktor utama ya. Nah itu ya yang ini. Kemudian ada lagi misalnya bagaimana mengajarkan anak menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, begitu kan, anak yang sportif, mengakui kesalahan ketika dia salah, paham bahwa ini salah, menurut syar'i ini salah, paham gitu loh, bahwa kemudian anak poinnya adalah anak memahami bahwa dia hidup itu semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah. Target akhirnya itu. Oke. Ini itu kan yang kognitif tadi itu mudah untuk dihafalkan, dikerjakan PR-nya gitu kan mudah. Tapi yang tadi menerjemahkannya menjadi aktivitas yang itu mencerminkan penanaman nilai-nilai tauhid, itu kan nggak mudah itu mencari strateginya itu. Itu gimana itu? Misalnya tadi katakan mabit, nanti katakan di mabit bisa saja hanya hafalan lagi gitu, tapi menerjemahkannya dalam bentuk aktivitas program yang membuat anak sadar bahwa ini adalah terjemahan dari tauhid yang saya yakin, itu gimana? Jadi proses pendidikan itu kan ada yang namanya program ya, kemudian yang paling penting adalah evaluasi ya. Jadi apa yang sudah diberikan kepada anak itu ada kalau kita urut itu ada evaluasinya. Nah, mengevaluasi apa materi yang sudah disampaikan kepada anak ini nyampe nggak gitu, atau sebatas daya serapnya itu sampai seberapa persen gitu loh. Anak mengimplementasikan apa materi yang sudah diberikan itu seperti apa. Itu bentuknya bisa aja misalnya kita buat lembar mutabaah ya kalau bahasa ininya, atau buku penghubung ya, sama-sama. Kemudian dan jangan lupa kemudian kita tetap melibatkan orang tua untuk proses evaluasi ya. Apakah kemudian misalnya ketika kita mengajarkan sholat misalnya, itu di rumahnya sholat nggak gitu. Jadi ada lembar-lembar yang memang harus sinergis dengan orang tua. Orang tua juga tetap harus tahu perkembangan anaknya, kemudian di sekolah seperti apa. Nanti akan ada bentuk entah bentuk-bentuk, misalnya kalau di sekolah saya ada yang namanya amaliyah ya. Amaliyah. Nah di situ nanti biasanya ada reward ya buat yang amaliyahnya paling tinggi, misalnya paling bagus. Nah di situ ada beberapa poin, apakah dari mulai yang wajib ya, yang wajib sholat, kemudian ada yang sunnah juga, entah itu puasa, entah itu sholat sunnah, baca Quran dan lain sebagainya. Itu nanti ada beberapa poin, dan itu nanti biasanya kita rekap itu di sebulan sekali atau sebulan sekali ya, nanti kita umumkan.
Nah, yang terbesar itu ada di mendapat reward. Ada nggak kasus seperti ini? Ini berandai-andai saja. Iya, nggak apa-apa. Ini mutabahnya bagus nih. Mutabahnya bagus, nilainya semuanya bagus gitu. Tapi di pergaulan dengan sesama temannya, kadang dikeluhkan dia ngebully atau apa gitu. Artinya yang dalam tanda kutip menyalahi nilai-nilai yang dia bagus di mutabaah kertasnya tadi itu. Iya. Harusnya itu berbanding lurus. Ya kan itu tadi teorinya kan harusnya berbanding lurus. Dan selama ini sih memang tetap berbanding lurus, kecuali memang ada manipulasi dari orang tua. Itu bisa. Itu bisa. Selama itu tidak ada manipulasi dengan orang tua, itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Jadi anak yang secara sunahnya dia rajin, karena ada beberapa anak yang memang puasa rajin banget Senin Kemis ini. Dilihat kemudian dari orang tuanya juga memang menerapkan nuansa-nuansa seperti itu ya di rumahnya sehingga ke bawah. Itu biasanya berbanding lurus ya. Tapi kalau misalnya kok amaliyahnya tinggi tapi kelakuan kayak gini, itu jadi something wrong gitu. Itu perlu diselidiki lebih jauh. Ya, sekolah juga kemudian akan karena gini, proses pun ketika anak melanggar poin pelanggaran itu yang dipanggil bukan anak. Kalau di saya, karena posisi anak itu kan baru di tingkat dasar ya, dimana proses tingkat dasar itu kan orang tua dengan guru yang paling dominan, ya. Maka ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, itu biasanya kita orang tua yang mendapatkan teguran. Nah, misalnya poinnya terlambat masuk. Nah, terlambat itu bukan anak yang dihukum. Kalau untuk anak-anak yang dasar ya, itu tapi orang tuanya yang kita panggil. Kenapa anak ini bisa sampai terlambat? Nah, karena kan mereka masih tergantung dianterin, mereka masih kemungkinan bisa belum dibangunin, gitu kan, sholatnya juga belum ini. Itu ngena banget ke saya itu. Iya, jadi kalau anak kan bingung ya. Ada bahkan kadang-kadang anak sudah bangun dari subuh ya, ternyata orang tuanya mungkin yang nggak gesit sehingga anak terlambat dan lain sebagainya. Atau lembur terus kemudian atau misalnya anak nggak ngerjain PR gitu kan. Nah, kan ada poinnya, ini kamu dapat poin segini. Begitu selesai, misalnya kita punya target, misalnya anak ketika anak mendapatkan poin sekian, berarti ada surat panggilan, dan surat panggilan itu bukan buat anak tapi buat orang tua. Kenapa ini bisa sampai pelibatan orang tua itu memang sangat penting, karena kan yang nanti yang bertanggung jawab di rumah kan orang tua. Kita cuma menghantarkan saja. Oke. Menarik ya. Maksud saya gini, itu juga yang sebenarnya pengen saya tanyakan tadi itu. Kalau misalnya menjumpai anak yang katakan dalam tanda kutip ya dianggap sebagai troublemaker di sekelas gitu, di apa biasanya yang di pendekatan apa yang ditempuh oleh sekolah atau ya oleh sekolah lah dalam hal ini kan mesti ada saja di setiap sekolah itu yang dianggap sebagai ini susah banget sih di ini gitu. Kalau anak-anak itu kan banyak faktor ya. Jadi lebih apalagi kalau pendidikan dasar itu lebih kepada sebenarnya peran serta orang tua. Orang tua tadi. Ketika anak berlaku kasar atau membuli dan lain sebagainya, itu bisa jadi mungkin dia juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya, atau dia melihat dengan sering dan nggak kena filter ketika melihat tontonan-tontonan yang kekerasan dan lain sebagainya, di gadget atau banyaklah yang mungkin di TV atau dan lain sebagainya. Ini kembali lagi kepada pengawasan orang tua. Nah, maka yang biasanya kita lakukan adalah ketika ada kasus-kasus itu, biasanya kita panggil anaknya, kita tanya, kita ajak ngobrol, kamu dapat infonya ini dari mana, kamu taunya dari mana. Misalnya ketika dia kasar, ketika dia mukul temannya, kamu kok bisa mukul, kenapa, pernah pertama kali ngelihat kamu pukulan itu di mana gitu kan. Terus kita telusuri, jadi anak itu tidak kemudian kita kasih hukuman, karena memang ini kan proses. Kalau di madrasah kan proses dasar ya, usia dasar itu pendidikan dasar, maka kita proses itu
baru kemudian biasanya anak cerita. Cerita dapat dari mana dan lain sebagainya. Baru nanti ketika kemudian ada terjadi miss, nah baru kemudian kita panggil orang tuanya untuk konsultasi. Karena memang itu akan peranannya luar biasa itu orang tua itu ya. Bagaimana kemudian seorang anak yang misalnya semena-mena sama temennya. Ini kan kita harus dilihat juga dia itu punya aturan nggak ya di rumahnya? Apakah memang orang tuanya nggak pernah punya aturan gitu loh, nggak punya jadwal atau nggak punya ini nggak boleh loh, ini boleh lah, los aja. Jadi itu gaya hidup yang kemudian kita lihat. Keluarga juga sangat penting. Memang kira-kira pendekatannya memang begitu, kalau misalnya ada orang tua tadi itu anak yang dianggap sebagai bermasalah di sekolah dan segala macam itu, memang selain orang tua yang utama tadi yang jelas, apa biasanya yang seharusnya ditempuh oleh sekolah atau juga malah oleh orang tua sendiri. Kadang orang tua kan nggak punya aturan di rumahnya sehingga segala macam gitu. Atau bisa jadi orang tua juga nggak paham ya. Juga sih, kalau udah berhubungan dengan itu sebuah dilema juga gitu, dan kadang-kadang teori apapun juga nggak bisa untuk menyelesaikannya gitu. Cuma kalau untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas SD ya, saya tidak terlalu punya banyak pengalaman gitu ya. Tapi kalau yang anak usia dini itu tapi cenderung kejadian seperti itu kan minim ya di anak usia dini itu gitu. Cuman paling kenakalan anak yang dia dapat stigma dari orang dewasa justrunya ya anak yang nggak bisa diam, labeling gitu. Anak nggak bisa diam gitu, padahal dia termasuk ke surplus energi ya. Jadi orang tua tanda kutip itu bukan orang tua kandung tapi orang dewasa gitu, dia melabeli anak ini hiperaktif gitu kan ya. Pecicilan gitu. Iya, pecicilan kata orang Jawa. Padahal saya sangat memohon sekali juga ke orang-orang tua bahkan guru itu, tolong jangan labeling anak atau stigma mudah untuk menjasis anak ini hiperaktif, karena hiperaktif itu kan udah masuk ke anak berkebutuhan khusus. Iya, sedangkan anak aktif tuh belum tentu hiperaktif gitu. Nah, bisa jadi dia surplus energi gitu. Tapi kalau kami waktu di PAUD itu ya awalnya kita ke anaknya itu lebih kita kasih bahasa-bahasa sentuhan cinta ya. Enaknya kalau saya di PAUD itu bebas, nggak ada nggak ada pelecehan seksual. Jadi murid laki-laki perempuan itu kalau agak sedikit kita peluk. Jadi ternyata itu selama saya ngajar di TK, saya pernah ngajar di TK 14 jadi tahun. Jadi ini ya sentuhan batin setelah itu sekali. Terasa ya. Karena bisa jadi mereka pun di rumah kurang sebenarnya sentuhan dari orang tuanya gitu. Jadi memang kadang-kadang kekurangan orang tua juga mungkin karena mereka nggak paham. Nggak banyak pasangan yang memiliki niat berumah tangga dengan ilmu yang cukup. Bagaimana cara mendidik anak dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengekspresikan sayang mereka terhadap anak itu kadang jaim misalnya gitu, kering, jadi kering gitu. Nah ini ayah kayak ya. Ini paling fungsinya kalau di kita juga sampai merambah ke sana itu ada beberapa kemudian pendidikan parenting. Nah, itu ada juga. Jadi bagaimana kemudian orang tua tuh bisa, apalagi orang tua yang mama-mama muda ya, yang mungkin anaknya baru satu, baru ini gitu Mahmud ya. Nah, dia kan mungkin butuh curhat gitu kan, karena memang pendidikan anak itu akan maksimal ketika urusan rumah tangga mereka juga selesai. Nah itu jadi suami istri juga tahu mereka tuh nikah itu mau ngapain sih gitu kan, bahwa ada amanah yang luar biasa yang harus mereka ini goalnya apa, terus kemudian nah itu yang harus kemudian jadi memang termasuk di saya juga ada program parenting di sekolah saya, misalnya bisa kemarin itu kita sempat 2 bulan sekali ya, dengan menghadirkan beberapa narasumber ya, yang kemudian mudah-mudahan sih insya Allah, karena memang ini yang harus dikuatkan juga orang tua. Betul. Orang tua harus dikuatkan. Apalagi situasi yang sekarang ngobrol itu ya. Kalau selain anak yang juga perlu dibekali dengan ilmu dan kemampuan keahlian, sekarang kan orang tua mau nggak mau juga jadi guru di rumahnya masing-masing. Situasi pandemi ya gitu. Satu pandemi. Gimana Teh Mumul
pengalamannya menghadapi dan mengatasi ya, menyiasati situasi pandemi di mana anak harus sekolah dari rumah, harus online dan segala macam, itu gimana cara bisa survive. Dan tadi utamanya kan transfernya bukan hanya transfer ilmu, transfer nilainya gimana itu bisa tadi, berlangsung juga. Kita tetap ada program untuk orang tua ya. Ada beberapa program parenting yang kemudian kita coba membuka orang tua tuh mesti gimana sih gitu kan. Ke anak itu gimana sih, bahkan kan mengajarkan bahwa cinta itu harus diekspresikan, ibu itu harus sering banyak memeluk anaknya gitu kan, bapak juga lebih ini. Nah itu yang kemudian dan yang paling penting adalah menguatkan rohaninya orang tua. Orang tua, jadi orang tua yang rohaninya agak males-malesan dan lain sebagainya, itu sangat implikasinya sangat besar sekali kepada anak. Nah ini meringankan, kita sama-sama bergandengan tangan untuk menghantarkan anak-anak ini. Itu yang paling ini. Jadi sama-sama memperkuat orang tua ya. Orang tua itu sama luar biasa karena kita itu kan belajar sampai kita meninggal ya, maka kemudian itu terus menerus, termasuk orang tua juga harus terus banyak belajar. Itu sih yang paling ini. Iya. Jadi dibekali orang tuanya itu agar transfer nilai, transfer moralitas dan segala macamnya tadi itu juga berlangsung meskipun anaknya juga agak jarang ke sekolah gitu jadinya ya. Yang agak di masa pandemi yang agak susah itu mentransfer pengetahuan. Misalnya gini, kan orang tua juga nggak mungkin tiba-tiba jago matematik gitu kan. Nah, itu sementara dia harus ini. Nah, paling nanti kemudian sekolah mencoba mensiasati gimana caranya tidak terlalu membebani orang tua untuk hal-hal yang mungkin orang tua nggak pandai gitu lah, nggak pandai. Misalnya matematik tiba-tiba ya, dia nggak pernah ngajar matematik, tiba-tiba harus ngajarin anak-anak. Tapi nanti kita yang kemudian harus pintar-pintar bagaimana kalaupun memberikan tugas itu tidak banyak membebankan orang tua. Jadi hanya sekedar ini aja yang kira-kira orang tua mampu lah, misalnya sekedar membaca. Betul. Atau meringkas misalnya anak-anak jadi ini, atau kita bikin ringkasan ya. Tapi misalnya untuk matematik tetap gurunya yang mantau langsung dan lain sebagainya. Reguler ada Google Meet atau Zoom itu, Meet paling gitu. Yang paling kita bisa lakukan itu. Atau ngaji misalnya. Ngaji kan nggak semua orang tua juga ngerti, maksudnya ya paham tajwidnya dan lain sebagainya. Sementara untuk kenaikan bacaan ini kan harus itu. Nah paling kita tetap sekolah memfasilitasi misalnya setorannya pakai voice note ya, anak-anaknya voice note karena kan seperti itu aja sih. Jadi nggak terlalu membebani. Mesti adaptif dan kreatifnya saat itu kreatifnya. Sebisa yang kita kasihan juga masalahnya bukan apa-apa dipaksa untuk jadi ahli matematik dalam dadakan, yang ada bukan anaknya pintar matematik ya, anaknya yang ada babak belur dicubitin stres atau dimarah-marahin kan, itu juga itu yang harus kita lindungi. Ya itu salah satu ini soal Wonder Home, kenapa salah satunya dibuat itu adalah itu tadi orang tua yang udah menyerah lah sama ngajarin anaknya, itu bikin pendampingan di sini gitu sebagian. Oke, kalau apalagi itu yang SD yang agak mudah bisa diajarin, diajak Google Meet gitu. Lah yang PAUD gimana? Saya lihat lembaga-lembaga PAUD ini pada tutup semuanya di sekitar saya lah paling nggak ya. Di sekitar saya gimana nyiasatin situasi kayak gitu tuh Mbak? Iya gini, kalau PAUD itu memang nggak bisa kalau di model pakai Zoom ya dengan yang lain sebagainya sebenarnya. Dan kalau kita ambil kebijakan sekarang, dan itu sudah legal ya insya Allah ya, dari pemerintah juga sudah dibolehkan tuh selama pandemi itu ada istilah di PAUD PDR. Jadi sama aja dengan kita belajar dari rumah. Ya kayak kalau kita WFH from home ya kayak gitu ya, karena itu untuk itu tadi transfer karakter kayak gitu itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi terus itu pun prakteknya belajar dari rumah. BDR itu kan tetap kayak teh mumul ya harus orang tua yang paling utama. Cuman kan kita juga dilema kan, ada orang tua yang macam-macam latar belakang gitu. Latar belakangnya, tingkat pendidikannya. Betul, sedangkan kita mau masuk juga
sama pemerintah nggak boleh juga. Jadi solusi win-win yang kita pakai di tingkat PAUD akhirnya gini, kita kayak semacam gerilya di bawah swasta gitu. Jadi kita kumpul di kumpul di salah satu mungkin wali murid yang berkenan gitu paling ya itu berapa paling 1 minggu sekali gitu ya, sekali bisa itu untuk ngambil tugas. Sebenarnya itu nggak efektif juga sih, tapi setidaknya anak-anak ada interaksi sedikit gitu juga sosialnya. ya. Terus ketika kalau menurut saya masa seperti ini tuh khusus anak usia dini yang paling tepat untuk diajarkan jangan ngejar kurikulum gitu. Tapi saya lebih sepakat ke ini aja, dikuatin karakter sama pembiasaan gitu. Itu kan menurut saya lebih umum ya. Jadi orang tua manapun insya Allah kan zaman sekarang itu kan lebih umum ya. Jadi mungkin kayak tadi ya keimanannya, jadi sholat jamaahnya mungkin diajak gitu. sama-sama sholat. Akhirnya kan seperti itu pembiasaan gitu. Terus bacaan Quran ya memang mungkin ada orang tua yang paham tentang tajwid, fasokan, tapi kan tidaknya secara dasar kan tak tertanam gitu ya. Jadi ketika ke guru-guru PAUD atau mahasiswa PAUD saya tekankan kalau sekarang udah nggak usah terlalu nekan ke kurikulumnya gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Jadi nanti yang ada malah tambah anak stres, orang tua stres walaupun di PAUD kan. Nah sebenarnya ya sebenarnya PAUD itu kan sebenarnya bermain kan prasekolah. Jadi sebenarnya yang paling utama kalau di kami malah saya orang tuanya ya. Kalau Teh Mumun memang sudah waktunya anak sekolah gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab guru sudah banyak di situ. Kalau kami kan sebenarnya hanya pembantu yang tepatnya kami membantu orang tua gitu ya. Jadi komunikasi dengan orang tua itu memang mesti intens ya, mesti diajak sebagai tim, teamwork gitu ya. Betul, tapi itu tadi udah masa pandemi orang tua udah mikir ekonomi susah, dibebani lagi kan gitu. Jadi nggak usah perlu kayak seperti itu gitu. Terus sebenarnya kayak Zoom, Google di tingkat PAUD itu sebenarnya juga nggak usah terlalu ditekankan juga. Iya, itu nggak penting kalau menurut saya gitu, nggak perlu. Jadi misalkan tugas itu pun hanya untuk fun aja ya daripada kosong gitu aja. Dan ya memang orang tua juga harus beradaptasi. Selama ini kan sebagian orang tua mentang-mentang fulusnya banyak, udah saya kirim ke PAUD, selesai sudah tanggung jawab saya kan gitu. Apalagi kalau PAUD-nya mahal-mahal gitu. Ya itu akhirnya hanya pembiasaan aja yang paling banyak menurut saya gitu. Ya. Oke, Teh Mumun, ke depan ya mudah-mudahan pandemi cepat mereda dan hilang ya. Tapi kan meskipun sudah mereda dan mudah-mudahan juga herd immunity terbangun di masyarakat, tapi kan kita juga sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran melalui teknologi, melalui online, melalui tadi itu Zoom, Google Meet atau medium-medium yang lain gitu. Kira-kira kedepannya apakah tetap full offline, tatap muka sebagaimana sebelum pandemi, atau mengadopsi teknologi campuran antara nggak full blended gitu, blended online offline, atau gimana ke depan kira-kira ininya? Sebenarnya kan persoalan ini kan teknologi ya. Kalau dalam bahasa pendidikan itu ada media pembelajaran. Jadi penempatan itu adalah kita tempatkan sebagai media pembelajaran. Utamanya tetap ada interaksi antara guru dengan anak-anak, karena walau bagaimanapun ada yang hilang ketika guru tidak hadir di depan anak-anak ya. Itu kemudian ada yang hilang ketika anak-anak juga tidak berinteraksi dengan teman-temannya, karena itu kan kebutuhan sosialnya juga harus terpenuhi. Di kebutuhan sosial ini anak belajar bagaimana cara menghargai, anak juga belajar bagaimana menghadapi permasalahan dia. Ya, karena kan orang tua juga nggak mungkin terus-menerus mendampingi ya kan, kita nanti akan terbentur pada usia, pada kebutuhan dan lain sebagainya. Maka yang paling penting adalah memberikan bekal kepada mereka. Jadi pembelajaran utamanya tetap sebenarnya ada interaksi antara guru dengan murid, juga ada interaksi antara
anak dengan teman-temannya, teman sebayanya. karena memang itu kebutuhan dasar mereka. Sosialisasi itu kan kebutuhan dasar, orang kan nggak ada ya, manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial, nah itu nggak mungkin gitu. Bukan makhluk digital. Bukan makhluk digital. Nah, adapun penggunaan digital yaitu sebagai media pembelajaran. Ya, bagaimana kemudian media ini kita modifikasi untuk membantu pembelajaran. Ya media ya instrumen sebagai instrumen, bukan sebagai tujuan wah-wahan gitu ya. Jadi dia sekedar media aja. Kemudian ketika kita mampu mensiasati itu menjadi menunjang pada pendidikan yang kita inginkan, maka kita pakai itu. Tapi kalau kira-kira tidak misalnya ya, atau lebih banyak tidaknya, ya sudah tidak usah dipakai misalnya, kasarnya kan begitu. Tapi gimana pun kita kan nggak bisa lepas dari sebuah teknologi. Nah paling itu yang kita coba siasati, bahwa ini adalah sebuah media fasilitator saja, maka cari mekanisme yang kemudian media ini bisa membantu kita. Itu aja yang paling ini. Itu sih paling yang mantap. Iya, kalau di tingkat PAUD gimana ya model adaptasi media pembelajaran yang namanya teknologi tadi itu di sisi apanya ya kira-kira? Sama aja ya, hampir sama ya? Kita perhatikan hampir lebih pada medianya, cuma sekarang ini ya kalau dulu sumber belajar kan banyak ke guru mungkin gitu ya, terus AP-AP yang ada di sekitar gitu, tapi sekarang sumber sudah belajarnya mulai dijadikan sumber belajar. Saya lihat beberapa mahasiswa PPG ya, profesi guru itu menggunakan IT itu sebagai ini sumber belajar. Misalkan dia mencari media-media referensi, terus anak tidak lagi video diputerin video YouTube model kayak gitu. Terus selama pandemi ini pun guru-guru yang sekolah-sekolah yang sudah mumpuni gitu kan, dan guru-guru yang sudah tersertifikasi itu dia ngajar PDR-nya itu dengan model video gitu. Jadi dia membuat video media belajar, membaca atau apapun gitu. Itu lewat YouTube itu. Jadi mereka bisa puter kapanpun, bisa dipelajari dengan orang tuanya gitu. Namun kalau TK ya tetap ya harus ada interaksi ya, karena kan anak bersifat imitatif. Jadi karakter dasar unik anak kan imitatif. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu pasti akan ditirukan kan gitu. Jadi dari sisi behavioralnya begitu. Betul. Ya, imitasi itu di tingkat awalnya karakter anak begitu. Unik, betul. Bermain itu kan wajib dunianya, terus imitatif kayak gitu. Nah itu sekarang kalau ini saya sebagai orang tua ya, katakan pendidikan di masa yang akan datang mau nggak mau memang selalu akan berinteraksi dengan teknologi, terus kemudian cuma ada sedikit interupsi dengan pandemi semacam ini. Proses transfer nilai, transfer moralitas di sekolah itu nggak secara bisa full lah gitu. Tadi permainan dengan teman sebaya, mencontoh guru, berinteraksi dengan guru kan kurang. Kalau pesan jenengan berdua terhadap orang tua nih, agar bisa menjadi orang tua yang tadi itu, orang tua yang gimana ya, yang akrab dengan teknologi, yang tahu kebutuhan anak, yang bisa kira-kira bisa memastikan bahwa pendidikan karakter itu juga tetap bisa berlangsung, itu apa pesan atau rekomendasi untuk orang tua? Yang pertama kesadaran orang tua bahwa apapun yang terjadi, orang tua lah yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Tuh yang harus kesadaran pertama. Itu ya. Kesadaran itu bahwa anak itu adalah amanah, dan itu harus berupaya keras kita koordinasi dengan pihak manapun untuk menghantarkan anak-anak kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, teruslah belajar ya. Ilmu itu sebagaimana disabdakan bahwa manusia itu harus belajar dari mulai lelah sampai ke liang lahat. Itu proses pembelajaran di situ. Bahwa tidak ada orang tua terlambat. Ya, tidak ada orang tua yang terlambat kalau kita memang mau terus belajar. Banyak referensi yang bisa kita gunakan untuk terus memperkaya dan meningkatkan kualitas kita sebagai orang tua. Itu sih yang paling penting. Yang terakhir adalah meminta keberkahan ke guru ya, untuk anak-anak kita, sehingga ketika kita bijaksana memahami guru ya, kita lebih bijaksana, tidak
memperlakukan guru sebagai salah satu sumber keberkahan itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah doa. Itu yang harus selalu dikumandangkan oleh orang tua ya, di saat setiap kekuatan doa itu, apalagi kalau ibu itu kan doanya itu kan tidak tertutup, tidak ada penghalang ya, hijabnya tidak ada penghalang itu. Maka pergunakan itu, doakan setiap habis sholat ya, untuk anaknya, untuk karena sejatinya yang memberikan kemudahan itu adalah Allah. Maka kemudian orang tua yang harus ini, dibandingkan dengan yang lain, orang tua memiliki peluang lebih besar untuk mendoakan anak-anaknya. Itu saya pikir itu. Peluang lebih besar, koneksi hatinya dapat dengan ya. Jadi satu rasa ketanggung jawab bahwa kita sadar nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah, terus belajar, terus kemudian hormati guru tadi, keberkahan dari guru dan segala macamnya tadi, dan kemudian jangan lupa berdoa, jalin juga komunikasi dan pondasi yang kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap Teh Mumul. Terima kasih. Kalau Mbak Ratna ada sama ya, rekomendasi? Karena Teh Mumul udah menjelaskan dasarnya, jadi gimana lagi? Sama aja, jadi orang tua memang harus sadar ya, makin sadar bahwa memang ya tanggung jawab ya Teh ya, semacam itu gitu. Terus doa keberkahan guru itu yang sekarang mulai pudar gitu ya. Jadi banyak orang pinter memang, banyak orang pinter gitu. Tapi terkadang keberkahan itu yang kurang dari ilmu itu, karena anak-anak itu kan dari kecil mungkin sedikit kurang juga untuk mulai takdim ke guru gitu kan, dianggap guru itu hanya sebatas profesi yang ya sudah, saya sekolah dibayar selesai gitu. Kadang-kadang masih ada anggapan semacam itu, atau bahkan mulai juga tergeser dengan arus-arus ini kan, menganggap guru semacam itu ya, padahal doanya itu sangat regah sekali gitu. Sama aja dengan Teh Mumul. Oke, baik gitu ya. Terima kasih banyak kunjungannya ke Wonder Home Library ini, Mbak Ratna, Teh Mumul. Mudah-mudahan nanti lain waktu kalau kesini jangan ke Jogja, jangan lupa mampir dan dipaksa untuk podcast kembali dan mendiskusikan hal-hal yang lain yang masih banyak. Tadi kan belum SMP-nya belum kita singgung tadi. Baru seri. Terima kasih Teh Mumul, Mbak Ratna, dan sukses selalu dengan aktivitasnya, dengan ngajarnya di UIN Sunan Ampel, juga dengan keberkahannya mengelola lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihad di Ciampea, Bogor ya, Teh Mumul ya. Dan SMP Al-Ittihad juga namanya di Ciampea, Bogor. Insya Allah nanti kalau ke Bogor kita bisa mampir juga di sana. Terima kasih, begitu dulu. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.